sekedar info Bang. Apa Tadi saya lihat itu akunnya Julian Arbet itu loh. Itu tuh mitnah Bang Zuma. Dengan kata-kata Bang Zuma mengatakan bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Gitu Bang, aku gemes lihat itu Bang. Ngeri itu. Jadi mohon sama Bangker supaya dipantau lah gitulah, ngeri Bang, fitnahnya ngeri. Dan ada lagi itu di roomnya CP sekarang ada yang niru Bang Zuma gayanya itu. Masalah dilacain gitu Bang. Gemes aku lihatnya Bang. Ya Allah, apa mereka nggak kreatif gitu loh? Niru-niru Bang Zuma gitu kan nggak kreatif sendiri gitu loh. Wah, aku lihatnya dongkol banget Bang. Semua si Julian Arbet tuh Bang yang parah tuh Bang. Ngatain kata Al-Quran itu. Ya itu. Kok bisa gitu? Itu kreatifnya. Sukses membuat umat Islam kesal. Nah, itu. Membuat umat Islam jengkel. Sukses itu. Iya, tujuannya itu kan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah saudara-saudara orang kafir dan saudara-saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka adalah menolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Itu jelas itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Dan saudara-saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka akan berkongkol untuk menyesatkan manusia dan mereka tidak akan berhenti untuk menyesatkan. Wajarlah itu. Jadi teman-teman, kembali kepada pertanyaan si Om Poot tadi, kalau beliau Om Poot beneran ya. Kenapa Al-Quran kemudian meluruskan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang laki-laki yang suci? Karena kalau kita melihat di dalam Talmud Satbat 104b itu, mana bisa dikatakan suci? Di situ ada Mas, cuma ada aja. Nabi Muhammad dikatakan suci? Tidak ada. Weh, saya bilang langsung tidak ada. Diam mereka. Weh, mulai yang lain nyundul, lain begini-gini. Saya bilang saya tidak bahas saya tidak bahas Yesus. Saya bahas di sini Al-Quran, Nabi Isa dan Muhammad. Langsung tanpa ngomong saya dikeluarin. Iyo. Ini saya fitnah Anda kabur, nggak ada yang ngeluarin. Ada. Halo. Empot, kamu nggak usah gitu Empot. Gak usah aku malu-malu ngaku Pot. Kamu nantang saya, habis itu kamu batalin sendiri tantanganmu. Kenapa? Karena kamu minim ilmu, Bos. Enggak, ada saya Mas, ada saya. Halo. Kamu minim ilmu, Pot. Ada, halo Bang Zuma, ada. Saya tetap mau. Iya. Saya tunggu giliran gitu tadi Mas, saya tunggu giliran. Kenapa nggak pakai akun aslimu, Pot? Takut? Hah? Takut? Tidak. Oh. Saya jelas di situ. Oke, sekarang saya ajarin kamu ya, bro. Ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada kata mamzer. Mamzer itu tuduhan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang memberikan tuduhan itu kepada Maria. Sehingga di dalam kitab mereka yang saya katakan tadi, itu Yesus dituduh sebagai anak hasil zina. Yesus itu putra pantera yang kemudian berzina dengan Maria. Itu diceritakan di dalam kitab Talmudnya orang Yahudi. Nah, Yesus yang adalah nabi, di dalam iman kami adalah rasul. Di dalam kitab Talmud dikatakan Sabat 104b itu diterangkan dengan kata mamzer, artinya anak zina, anak haram. Maria kemudian dituduh berzina dengan seorang prajurit Romawi bernama Pantera. Itu di kitabnya Yahudi. Maka Al-Quran datang mensucikan beliau. Jangan Anda jadikan itu sebagai hadiah untuk kamu. Tidak. Al-Quran datang bukan untuk Kristen. Al-Quran datang untuk menuduh, untuk kemudian meluruskan tuduhan orang-orang kafir yang membantah kenabian Yesus. Makanya dikatakan innama ana rasulu rabbih li'ahabalaki gulaman zakiyan. Wahai Maria, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ini apa ayatnya? Untuk membesarkan kepala Kristen? Tidak. Ini untuk membantah, mengagungkan Nabi Isa yang dituduh sebagai anak zina. Makanya dalam Talmud itu diterangkan itu.
diterangkan bagaimana kemudian Talmud bercerita kalau Yesus itu adalah mamzer, Yesus itu anak zina. Di mana dalilnya? Baca di Talmud Sabat halaman 104, halaman nomor 104, 4b. Sekarang pertanyaannya, Kristen ketika menemukan tuduhan orang Yahudi kepada Yesus, apa pembelaan Kristen terhadap Yesus? Ada? Tunjukkan. Di mana Yesus dikatakan anak lahir ini adalah anak suci? Malah di kitab Anda lebih menghinakan lagi, karena dia dilahirkan dari seorang wanita yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Ini, Bang Suma, oke. Oke, Bang Suma. Ayo. Bang Suma, coba Bang Suma buka Yohanes 13 ayat 13. Apa itu? Yohanes, Nabi Isa katakan saya ini Tuhan, saya guru dan Tuhan. Bahasa Aramnya apa? Bahasa Aramaiknya apa? Bahasa Yunaninya apa? Begini Mas, saya orang Indonesia, Alkitab saya bahasa Indonesia. Saya enggak. Lah percuma Anda jadi pendeta kalau begitu berarti. Bukan pendeta Mas. Saya Ini Om Poot mengaku jemaat biasa, kan lucu. Iya, saya kan jemaat saja. Jemaat biasa, saya bukan pendeta Mas. Terus saya hanya membaca 2 kitab. Ya? Terus kenapa Anda mengaku mau mengajarin saya? Oke, Anda bikin jadwal, kenapa Anda kabur dari jadwal Anda sendiri? Dengar. Sekarang gantian ya Mas. Saya silakan. Oke, begini Mas Suma. Iya. Saya baca di Al-Quran, dari 25 nabi yang diangkat Allah itu cuma Nabi Isa. Cuma Nabi Isa, kenapa? Iya, cuma Nabi Isa. Coba baca An-Nisa 158. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Kenapa diangkat? Karena dia direncanakan dibunuh. Mereka membuat makar. Terus apa masalahnya? Nah, sekarang coba cermati terjemahannya. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Berarti di mana adalah di situ ada Isa. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak ayatnya? Lucu. Allah mengatakan sudah mengangkat Nabi Muhammad. Ada nggak? Coba. Nabi Muhammad nggak mau dibunuh. Nabi Muhammad tidak pernah direncanakan dibunuh. Memang, saya tanya diangkat. Lah, ngapain diangkat? Orang nggak mau dibunuh kok diangkat? Nabi Isa diangkat itu karena ingin dibunuh. Dari pembicaraan banyak mengatakan seperti itu, membantah kematian Nabi Isa. Tetapi di surah Maryam dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, selamatlah ketika aku meninggal, selamatlah ketika dibangkitkan kembali. Jadi Nabi meninggalnya kapan? Tahap lahir, meninggalnya kapan? Bangkit. Meninggalnya kapan? Kan saya melewati itu. Tolong tunjukkan ayatnya Mas. Di dalam kitabmu Yesus nanti bangkitnya di akhir zaman. Wah, itu kedua kalinya Mas. Itu kenapa dibangkitkan lagi? Kenapa dibangkitkan lagi? Berarti Yesus 2 kali mati. Ini bukan. Kedatangan Nabi Isa kedua bukan kali. Pula. Coba Bang Suma baca As-Sukruf ayat 61. Kolose 3 nomor 1, Yesus dibangkitkan di akhir zaman. Berapa kali Yesus bangkit? Mas, saya bahas ini Al-Quran Mas. Iya, saya juga bahas kitabmu. Ngapain ku bahas Al-Quran? Kau nggak bacanya pun nggak bisa. Kolose 3 nomor 1, Yesus dibangkitkan di akhir zaman. Berapa kali Yesus bangkit rupanya? Wah. Ini Mas, baca Sukruf. Pantasan Anda takut diskusi dengan saya. Mas? Apa? Sukruf ayat 1. Sesungguhnya gurunya Nabi Isa pertanda kiamat. Jangan ragu-ragu tentang kiamat itu. Ikuti Az-Zukhruf 61. Posisi Nabi Isa itu tidak ada bedanya dengan Dajjal. Wah, ngerti? Beda, Dajjal siapa? Itu. Gini, saya terangkan sedikit. Kenapa? Diam dulu, saya terangkan supaya orang tidak salah paham. Kenapa? Aduh, diam dulu dong. Biar saya terangkan ya. Tenang. Kenapa saya katakan posisinya itu sama dengan Dajjal? Karena Dajjal itu sebagai tanda akan datangnya kiamat. Nabi Isa juga di situ sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Sama-sama, bos. Ngerti? Tanya Bang Juma tuh, kalau saya salah Bang Juma. Benar itu. Benar. Jadi kedatangan Nabi Isa itu sebagai pertanda sudah dekat kiamat. Makanya Nabi kami ini ketika datang mengusir Kristen. Kristen diadili oleh Yesus. Kenapa dia datang kedua kalinya? Karena ada yang terdakwa. Siapa terdakwa? Penyembahnya. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah engkau dariku wahai Kristen, engkau semua Kristen pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, Kristen dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala kekal. Itu dalil. Wa innala ilmu lisa'ah
wala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi siap-siap aja, kalau Nabi kami sudah datang, maka itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ketika Nabi kami datang, barulah seluruh ahli kitab akan beriman kepadanya. Oh, ternyata Islam Nabi Muhammad ini betul. Ternyata Mesias yang kita tunggu ini ternyata benar-benar Nabi Isa. Sedangkan Kristen di mana? Orang-orang salib ini di mana? Diusir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Matius 7 nomor 23. Orang-orang Kristen diusir dan dilemparkan ke api neraka. Anda mau kemana? Mau kemana? Ingat ya, Kolose 3 nomor 1 itu menjawab asumsi Anda di dalam surah Maryam ayat 33. Di situ ada kata sunegeiro. Sunegeiro artinya dibangkitkan. Jadi Yesus dibangkitkan pada akhir zaman. Sedangkan dalam kitab Ibrani dikatakan manusia mati hanya sekali saja. Itu dalam kitab Ibrani. Manusia ditentukan mati sekali. Berarti Yesus matinya kapan kalau begitu? Nggak mungkin matinya pada saat dia datang. Pada saat dia terangkat itu dia belum mati. Ibrani 9 nomor 27, Allah telah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja. Dan setelah itu diadili, dibangkitkan untuk diadili. Kolose 3 nomor 1, sunegeiro itu artinya dibangkitkan. Yesus dibangkitkan di akhir zaman. Berarti Yesus mati nanti pada saat kiamat, habis itu dibangkitkan. Maka doanya ketika dalam surah Maryam, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dibangkitkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Artinya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut itu belum terjadi pada dirinya, tapi nanti setelah kedatangan keduanya baru dunia dikiamatkan, matilah dia di situ. Begitu kemudian dibangkitkan, Yesus kembali dibangkitkan bersama-sama dengan manusia yang lain. Kata beliau kemudian wa yauma ub'atu hayya sunegeiro. Jadi Kristen ini sebagai penumpang gelap dari barat tidak bisa kemudian dibela oleh Bible dan tidak bisa dibela oleh Al-Quran. Hanya mengais-ngais, ngais sana, ngais sini, ngais sana, ngais sini, tapi hanya dipijak sama Bible dan dipijak oleh Al-Quran. Begitu 4. Belajar lagi, jangan cuma monolog, belajar untuk diskusi. Kalau perlu berdua dengan istrinya. Jangan bikin jadwal, habis itu Anda ganti lagi jadwalnya, Anda mundur. Karena Anda tahu Bang semua paham Bible. Ingat ya, pelajaran buat Kristen ya, khususnya yang Indonesia. Yesus itu nanti bangkit di akhir zaman. Bangkit nanti setelah kiamat. Itu diceritakan kemudian di dalam kitab Anda sendiri, begitu juga di Al-Quran. Jadi tinggalkan itu ajaran-ajaran yang aneh-aneh dari barat, itu tinggalin aja. Mending kalian ateis. Mending kalian ateis. Karena ajaran Kristen itu adalah ajaran anti-Yesus, anti-Kristus. Pada saat Anda menyembah manusia Kristus, pada saat itu Anda membantah kekristusan Yesus. Kristus itu adalah manusia yang diurapi, yang ditahirkan, yang ditasbihkan, yang disucikan, yang ditobatkan, yang dibersihkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut Yesus ini sebagai Kristus, Mesias. Gitu. Siapakah pendusta itu? Bukankah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah, tuh. Yang menyangkal Yesus itu sebagai manusia adalah Kristen. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Jadi kalau orang Kristen menuhankan Yesus, berarti membantah kemudian bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Apa buktinya bahwa Kristen itu anti-Kristus? Buktinya mereka mendirikan bangunan, masuk ke dalamnya setiap hari Minggu, lompat-lompat menyembah anak manusia. Itulah bukti. Apa? Itulah bukti bahwa Kristen ini adalah anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim, Eloah, Allah, Allahah. Tetapi Kristen justru mengajarkan menyembah kepada anak manusia. Itulah bukti bahwa Kristen itu adalah anti Kristus. Makanya dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, saudara Om Poot,
kalian semua dienyahkan ke neraka menurut Yesus. Tanda-tanda pengajaran nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, dan itu hanya ada di Kristen. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Halilintar. Demikian. Aku bersuara dikit ya. Om Fuad, silakan dibuka mic-nya, Bang. Cek cek cek. Kalau Om Fuad sudah nggak bisa bertahan lagi, silakan lambaikan tangan. Kameranya ada di sebelah kanan. Jadi ya saya maklumi Om Fuad ini orang yang paling ditakuti di dunia ini adalah Bang Suma. Naik dengan nada gemetaran, mencoba untuk nyamar tapi ketahuan. Iya. Orang kentut aja saya tahu kalau kentutnya pales atau masuk nada B atau nada C atau notnya itu tergantung. Saya tahu. Apalagi kalau Anda sudah bersuara. Jadi Anda tidak bisa nyamar kalau bangsa itu. Iya. Yang udah bertahun-tahun aja ketahuan ya kan. Yang udah bertahun-tahun nggak pernah debat seperti tadi itu ketahuan. Apalagi baru kemarin. Ketahuan. Iya, makanya aku bilang kentut Anda itu pales atau kunci nadanya berlari dari not yang seharusnya itu saya tahu. Apalagi kalau cuma pasul-pasulkan suara, jangan Bang. Saya ini orang. Ada pasul suara. Ini suara asli saya, Mas. Suara asli saya nih ya. Ya udahlah, lanjut aja Bang. Hah? Apalagi? Okay. Ya. Oke. Jadi ya seperti Bang Suma jelaskan tadi itu, akhir zaman itu Nabi Isa yang datang berdasarkan surah Az-Zukhruf ayat 61. Bunyinya, terjemahannya ya. Turunnya Nabi Isa pertanda kiamat. Jangan ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu kata Az-Zukhruf ayat 61. Oke. Ya, terus? Terus di mana Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Maksudnya? Kan Nabi Muhammad yang datang. Ini ajaran Nabi Muhammad ini. Di mana ayatnya, Mas? Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Ini yang mengajarkan ini siapa? Nabi Muhammad yang mengajarkan ini. Kenapa Anda menerima? Sedangkan di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu perkataan Yesus. Nah, apa perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel selama 3 tahun mengabarkan Injil? Apa yang dikatakan? Wahai Maria, jangan sentuh aku, tapi katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Apa jalan lurusnya? Mengimani Bapa yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, mengimani Yesus sebagai Rasul Tuhan. Jelas itu. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, Bung, dengarkan dulu. Makanya diajarkan di ayat selanjutnya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Allah, inilah jalan yang lurus. Teruskan ayatnya ke bawah. Teruskan, lanjutkan ayatnya. Jangan cuma di Az-Zukhruf ayat 1. Baca ayat selanjutnya, ayat 62, 63, 64. Apa kata Nabi Isa? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sembahlah Allah, sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Ternyata jalan lurusnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikuti Isa, menyembah Allah, jangan menyembah anak orang. Ayo, masih ada lagi? Anak orang jangan disembah. Menurut Nabi Isa itu sembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Makanya saudara Kristen diusir
Karena Yesus datang mengajarkan menyembah kepada Allah, kalian malah menyembah kepada anak orang. Makanya kalian diusir. Dia kembali ke perpustakaan. Biarkan aja dulu dia belajar. Om Poot ini memang perlu 10 kepala untuk mengimbangi saya. Belajar Bible apalagi Quran. Kalau cuma modal kepalanya itu, mohon maaf Om Poot, nggak sombong ye, tapi memang itu fakta. Masih ada kah? Ini yang mau hadapi saya, ini yang kayak gini. Lama sekali. Aku boleh mengeluarkan ilmu pamungkas. Empat. Wassalamualaikum. Silakan, giliran Anda. Silakan. Di mana ada ayatnya Nabi Muhammad dikatakan suci, anak laki-laki yang suci? Ayatnya surah berapa? Di dalam pernyataan beliau, hadis riwayat Bukhari Muslim, kullu mauludin, jelas sekali setiap manusia yang dilahirkan dia berada pada keadaan suci. Jelas itu. Oke, Mas begini. Mas bilang gitu. Mas, Nabi Muhammad itu diberi Al-Quran, ya, bukan hadis. Loh, dia yang diberi perintah. Hadis itu kumpulan riwayat perawi-perawi. Hadis itu ucapan beliau. Nggak ada, itu kumpulan perawi-perawi. Keputusan beliau. Hadis itu apa? Tidak tahu. Bahkan mukadimahnya mengatakan, jangan engkau meriwayatkan neraka tempatmu. Anda Google di mana? Isa dan Islam. Isa dan Islam. Isa dan Islam. Anda Google Isa dan Islam. Nabi Muhammad itu diberi Al-Quran, bukan hadis. Setidaknya hadis itu lebih valid dibandingkan kitabmu. Kalau kitabmu itu tidak jelas penulisnya. Kalau hadis jelas siapa pengantarnya, dari mana kemana ke siapa jelas. Kitabmu penulisnya nggak jelas. Nabi Muhammad itu dikasih Al-Quran bukan hadis. Betul. Tapi penjabarannya itulah yang disebut hadis. Aduh, nggak ngerti apa-apa, sok ngomong. Nggak ngerti kok, aku bisa ngomong kok nggak ngerti. Oke. Kalau Anda ngerti hadis, saya tanya, hadis maudhu itu maksudnya apa? Kalau kamu ngerti hadis, saya tanya dulu. Katanya kamu ngerti hadis, saya tanya. Hadis maudhu itu apa? Hadis maudhu apa? Al-Quran bukan hadis. Nabi Muhammad diberi Al-Quran bukan hadis. Titik, ya. Oke. Nah sekarang ketika diberikan Al-Quran, apakah Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengurai isinya, menjelaskan isi Quran? Ayo. Lah, pastilah kan Nabi Muhammad yang diberi penjelasan dan uraian, itulah yang disebut hadits. Bil bayyinati waz zubur. Begini, Mas. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar engkau menjelaskan, agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk mengurai Al-Quran, Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan Al-Quran. Uraian dan penjelasan Rasulullah itulah yang disebut sabda beliau. Sabda inilah yang disebut hadits. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Bung, legitimasi adanya hadits dari sabda beliau. Nah sekarang legitimasi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus ada nggak dari Yesus? Tak ada kan? Lah itu kamu muridnya yang menceritakan. Legitimasi yang kita minta selayaknya Rasulullah. Khusu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran. Mengetahui kisah sepak terjangnya Nabi Isa. Ya? Ketika ditanya, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, khusu Al-Quranul Karim min arba'ah. Di antaranya Ubay bin Ka'af. Terimalah Al-Quran dari sahabatku.
namanya bla 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 bla. Sekarang mana terimalah Injil dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus? Mana pengakuan Yesusnya? Diajarkan perintah Nabi Isa. Kabarkan, dia perintahkan kepada murid-muridnya. Mana perintahnya kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus? Mana perintahnya? Beritakanlah Injil. Markus, Lukas. Setelah Nabi Isa bangkit, dia perintahkan kepada muridnya tentang keselamatan. Iya, kabarkan bahwa Yesus itu diutus untuk Bani Israel saja. Oh tidak, salah. Mana dalilnya? Pengakuannya dia diutus untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Ya, kabarkan seluruh dunia, Mas. Dalilnya, kalau diberitakan bahwa Nabi Isa diberitakan, kami sudah memberitakan ke seluruh dunia bahwa Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Dia adalah Nabi dan Rasul. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami sudah memberitakan, Anda kalah. Kami sudah memberitakan itu. Tapi memberitakannya bahwa Nabi Isa atau Yesus itu untuk seluruh manusia mana? Ada semua di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana? Tunjukkan satu dalil. Kalau Yesus mengajarkan aku diutus untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Ada di Matius, Markus, Lukas, Mas. Satu saja, Bang Ompot. Kalau ada satu, saya berhenti menjadi apologet. Saya lebih pilih jadi artis aja di Dubai. Kalau ada satu aja, mana? Tunjukkan ke saya. Satu, jangan dua, jangan tiga. Bahwa Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Wah, berat ini. Bukan seperti wah. Masalahnya saudara, masalahnya ada pengakuannya. Masalahnya ada. Saudara Ompot, masalahnya pengakuannya ada. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Bantah pengakuan Yesus itu. Kalau dia sudah membatalkan pengakuannya dan mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia, bantah. Tapi itu mana dalilnya? Nabi Isa diangkat Allah. Sekarang dalilnya mana? Sekarang dalilnya mana? Perintahnya seperti itu, kabar. Nah, sekarang dalilnya mana? Kalau dia aku diutus kepada seluruh umat manusia, mana dalilnya? Mana, Bung? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Waktu masih hidup dan setelah Nabi Isa wafat. Saya akan bedakan kalau memang ada pengakuannya, tunjukkan. Mana? Oke, Mas. Saya akan kirim. Kita pribadi saja. Nomor HP-nya Mas Bang Suma berapa? Saya catat. Kan ada nomor HP ku samamu. Iya, saya catat. Lucu ente ini. Udahlah Bang. Ini orang nonton kita 3.000 di YouTube itu lebih 10.000 yang nonton kita sekarang ini. Tolong tunjukkan pengakuan Yesusnya. Yang saudara, Bang Suma sebut tadi itu sebelum Nabi Isa wafat. Oke. Yang saya minta pengakuan pembatalannya. Bahwa dulu dia mengaku, setelah dia terangkat dia mengaku lagi bahwa dia untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Nah dalilnya itu kabarkan ke seluruh dunia tentang keselamatan. Ke seluruh dunia. Kabarkan ke seluruh dunia. Kenapa dikabarkan ke seluruh dunia? Karena Bani Israel memang sudah berpencar ke seluruh dunia. Berarti iya tahu di negara manapun tahu. Sebab Bani Israel sudah berpencar ke seluruh dunia. Baca Yehezkiel 4. Baca Yehezkiel 4 nomor 15. Nomor 12, nomor 15 baca. Di situ Tuhan mengatakan bahwa sepertiga dari Bani Israel sudah dibuat berpencar ke seluruh dunia. Maka Yesus memerintahkan muridnya ke bangsa Israel yang sudah berpencar ke seluruh dunia. Menjadi apa? Menjadi murid, bukan menjadi hamba. Belajar Bang, belajar. Begini Bang Suma, begini. Apa lagi? Saya minta dalilnya mana? Saya membahas Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya, saya tidak membahas Yesus. Saya membahas Nabi Isa di Al-Quran. Saya nggak mau. Kalau Nabi Isa sudah final. Ya, terus? Sudah final. Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul yang khusus dikirim kepada Bani Israel. Ketika dia disidang oleh Allah di padang mahsyar di hari kebangkitan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan kepada orang-orang Kristen menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada Kristen untuk menuhankan diriku.
tetapi aku mengajarkan apa yang menjadi hakku. Kau katakan itu ayat di Al-Quran, ayat di Injil tidak seperti itu. Ada Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah dan hidup kekal itu. Yohanes 17 nomor 3, menyembah, mengenal Tuhan satu-satunya yang mengutus Yesus dan mengenal Yesus sebagai rasul. Itu hidup kekal. Maqultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku mengenal apa yang aku sembah. Kalian mengenal kalian menyembah apa yang tidak kalian sembah. Bahkan uraian daripada Al-Quran yang mengatakan aku menyembah apa yang aku kenal, uraiannya jelas ketika dia mengatakan bahwasanya dalam Yohanes 4 nomor 22, di situ Yesus menyembah kepada Tuhan. Ketika Al-Quran mengatakan, saya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Allah ini adalah Tuhan kita, kata Yesus. Kata Nabi Isa juga. Anda sendiri nyembah Yesus itu ilmunya dari mana? Kesolan nih? Saya awalnya membaca Injil, ya. Di situ Tuhan Yesus, tapi saya membahas Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu di Al-Quran, karena Al-Quran tidak mengakui ketuhanan Nabi Isa di Injil, ya. Dia hanya sebatas nabi. Makanya saya di kitab Anda juga dia hanya nabi? Iya, nabi dan Tuhan. Nabi dan Tuhan. Tuhan dengan Tuhan beda. Tuhan baca. Tuhan dan Tuhan itu beda. 13, bukan Tuhan. Apa Tuhan dikatakan di sana? Apa yang dikatakan Yesus di sana? Saya kasih tanya, apa mujizatnya sehingga kami percaya bahwa Nabi Isa itu Tuhan? Nah, dari 25 nabi cuma Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, dan itu hanya Allah yang bisa. Iya. Apakah? Jangan Anda mengatakan seperti itu. Ada. Kenapa di dalam surah Al-Baqarah daging sapi pun bisa kemudian menghidupkan orang mati? Wah, tidak masuk di akal. Dari mana itu? Ayat abal-abal itu Mas. Yang apa yang nggak cocok abal-abal, yang cocok diambil dasar kime. Iya, silakan Anda boleh ketawa, tapi saya Yesus ketika membangkitkan orang mati ngaku utusan atau ngaku Tuhan? Ya Tuhan dong, karena dia punya kuasa. Oh Tuhan, coba Anda baca di dalam Yohanes 11 tuh. Coba Anda baca. Yohanes 11 ayat 41 42. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan setelah itu Yesus berteriak dengan nyaring, Lazarus bangkitlah. Kemana ngaku Tuhan? Jangan tipu-tipu. Makanya Bapak baca Yohanes 13. Aku di guru. Yang saya tanya tadi, ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi utusan atau Tuhan? Wah, Mas nggak ngerti ya. Saya katakan begini Mas. Saya tanya tadi sama kamu, ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi utusan atau Tuhan? Tuhan. Oh Tuhan, di mana ayatnya? Ayo, di mana ayatnya? Ini Yohanes 13 ayat 13, Bapak. Yohanes 13 itu tidak sedang membangkitkan orang mati. Jangan ngaco kau. Di situ dia mengatakan Nabi. Aduh, kau ini enggak. Baca dulu lah. Yang saya tanya, ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu dia ngaku utusan atau ngaku Tuhan? Anda ngaku Tuhan. Makanya berbeda. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Parah ini, parah. Parah. Beda memang ruhnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang menghidupkan orang mati. Ini ya, saya bukakan Yohanes. Ini dia menipu ya. Dia menipu. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Ini tidak sedang membangkitkan orang mati. Betul memang. Hanya katakan aku nih. Nah iya, kalau betul kenapa kamu pakai? Yang saya tanyakan ketika Yesus membangkitkan orang mati. Nih saya bacakan Yohanes 11. Ngawur aja ini, tipu-tipu nih ya. Ini ayat membangkitkan orang mati nih. Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau
yang telah mengutus aku. Bukan Tuhan dia. Anda bilang bukan Tuhan, sekarang saya suruh baca Anda Yohanes 13 ayat 13. Oh, saya rasa kupingmu nggak budek ya. Tadi kan saya nanya, ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai apa? Di ayat ini tadi, di ayat yang saya baca ini, ayat yang saya baca ini tadi loh, ayat yang saya baca ini tadi, dia ngaku utusan atau Tuhan? Yohanes 11. Tuhan. Oh, oke, Tuhan ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Oke. Saya katakan memang dia Tuhan. kopla ini orang ini. Yang mampu menghidupkan orang mati, Mas. Nih, coba dibesarin Bang Sadli. Biar melek matanya Bang Sadli. Nih, biar melek matanya nih. Nih, biar melek mata dia nih ya. Mana nih orangnya nih? Biar melek matanya. Ini ya. Kalau nggak nipu nggak laku. Kalau nggak nipu Yesus nggak jadi Tuhan. Nih saya tunjukkan ayatnya. Anda kan tanya tadi ini Yesus. Yang saya tanyakan peristiwa Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai apa? Anda katakan sebagai Tuhan. Tapi di sini nih. Mengutus aku. Dasar saya mengatakan. Kamu ditanya apa? Nih. Ayatnya di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 Yesus tidak sedang membangkitkan orang mati. Betul. Nah, Tapi dia kenapa kamu pakai yang saya tanyakan peristiwa ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai apa di sini? Menghidupkan orang mati, hanya Nabi Isa bisa menghidupkan. Karena dia punya ruh Allah, tidak sama seperti ruh. Jadi kalau tidak tipu-tipu, Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Makanya dia itu melakukan tipu-tipu. Padahal di kitab dia sendiri jelas dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Nih saya baca dari atas nih ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya, terus dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Nih, ini membangkitkan Lazarus, dia ngaku sebagai utusan. Kenapa Anda katakan sebagai Tuhan? Kau tipu-tipu di sini. Kalau nggak nipu, Yesus nggak bisa jadi Tuhan. Lanjut Bang Juma. Baca saya jawab. Boleh saya jawab. Yesus itu punya guru dan saya jawab. Halo. Boleh saya jawab? Iya, silakan. Boleh saya jawab? Yesus itu diutus sebagai firman Allah itu sendiri. Sesuai dalam pasal Yohanes ayat 1. Ya? Diutus sebagai manusia. Diutus sebagai manusia. Diutus sebagai manusia atau sebagai firman? Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Yang diutus itu adalah firman Allah. Allah mengutus firman. Ilmu dari mana lagi yang Anda dapatkan itu? Ilmu dari mana Anda dapatkan? Ilmu dari mana baca Yohanes ilmu dari mana? Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa itu? Apa di situ? Apa di situ? Logos itu adalah telos. Dengarkan. Logosnya jadi teos, teosnya jadi logos. Teos apa teos? Tunggu dulu. Ini baca biar teos jadi daging. Teos jadi daging. Adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bang Zuma noise. Bang Carlos monitor. Bang Zuma. Gantian dengan Carlos. Halo. Ya, kok di mute? Bang Zuma saya mute karena noise. Kok di mute? Noise Bang Carlos. Carlos. Enggak noise lagi kan? Yang bicara udah aman, Bang. Gantian dulu Carlos. Oke, gantian. Silakan gantian. Biar saya baca. Pada mulanya adalah firman. Bentar dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Oke, berarti Tuhan itu sendiri yang jadi daging. Iya, betul. Oke. Setelah jadi daging, setelah firman yang adalah roh ini menjadi daging, siapa yang memberikan roh kepada daging tersebut? Firman itu sendiri, Allah itu sendiri, kuasa Allah itu sendiri. Tadi si roh kenapa ini?
Si roh tadi, si roh tadi sudah jadi daging. Si roh tadi sudah, iya, si roh, roh yang kau sembah itu sudah jadi daging. Pertanyaannya siapa yang memberikan roh? Allah itu maha Allah itu sendiri, Allah itu sendiri telah menjadi manusia. Setelah dia jadi daging, Allah bedakan Allah yang menjadi manusia. Tuhanmu setelah menjadi daging, siapa yang memberikan si daging ini roh? Jawab. Allah itu sendiri telah dia sudah jadi daging, mengambil rupa manusia. Daging dia sudah jadi daging. Tapi rohnya Dia sudah Dari mana itu telah menjadi manusia? Apalagi Yesus aja. Yesus ini bisa nggak memberikan roh? Jangankan memberikan roh, kehidupan kekal dia bisa memberikan. Saya tanya, Tuhanmu yang adalah Theos ini sudah jadi daging kan? Betul? Iya, itu Betul? firman itu telah menjadi manusia, apalagi? Allah menjadi daging, bukan jadi manusia, jadi daging. Nah, Iya, pertanyaannya, menjadi manusia daging. jadi daging. Bahasanya itu bukan jadi manusia. Daging bisa jadi dia adalah daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging menumpang, dia kanker bisa jadi. Manusia bukan daging sapi. Original teksnya kita itu. Daging manusia bukan daging sapi. Tapi tidak dikatakan sebagai daging manusia, paman. Dikatakan daging aja. Manusia, itu kan yang dikatakan di sini. Tidak ada dikatakan telah menjadi manusia, bukan jadi daging. Jadi telah menjadi manusia, otak kau lah itu apa? Dia jadi daging. Pertanyaan saya, daging ini supaya dianggap manusia bukan bangkai, bukan mayat. Siapa yang memberinya roh? Pertanyaan saya. Ya kalau Bapak baca Injil ya jelas Allah dong, Bapak di surga. Bapak itu sudah jadi daging, Paman Sam. Iya, Bapak di surga, di dunia. Bapak di surga sudah jadi daging. Alamak. Iya, wujudnya Yesus di dunia. Sebelum dia menjadi Yesus, dia jadi daging dulu. Pertanyaannya siapa yang memberinya? Ya, siapa yang memberikan roh? Siapa yang memberikan roh? Begini Pak Suma juga, waktu menjadi daging masih di rahim sudah ada ruhnya. Itu ruh ciptaan Allah. Bang Suma bisa hidup mati. Bukannya Tuhanmu sudah jadi daging. Tuhanmu jadi daging. Tuhanmu jadi daging. Iya. Siapa yang kasih roh? Jadi manusia. Siapa yang kasih roh? Jadi daging. Siapa yang kasih roh? Ya, tentu bapaknya dong. Loh, bapaknya sudah jadi daging. Alamak. Makanya apa? Bang Suma tidak paham siapa itu Allah Bapa, Allah manusia itu siapa? Loh. Pada mulanya adalah logos bersama Theos. Theos ini siapa? Bapak kan? Iya. Bapak jadi daging. Setelah Bapak jadi daging, lalu yang memberikan roh kepada daging tadi siapa? Ya, Bapak itu tetap ada. Bagaimana caranya masih ada? Ya, wujudnya manusia. Kok masih ada? Apanya yang masih ada? Sukran. Apanya yang masih ada? Statementnya dia sudah jadi daging, Tuhanmu, Dewa Theos itu sudah jadi daging, Allah itu maha kuasa. Allah bisa menjadi manusia. Sudah jadi daging dia, Bung. Sudah jadi daging. Manusia tidak bisa menjadi Allah. Dia sudah jadi daging. Dewa kamu itu jadi daging. Pertanyaannya, setelah dia menjadi daging, siapa yang memberikan roh kepadanya? Sudah jadi daging, sudah jadi manusia, itu sudah ada rohnya. Tuhanmu itu yang tadinya roh jadi daging, bukan jadi roh. Pertanyaannya kan dia tidak jadi manusia, dia jadi daging, jadi sar dalam bahasa aslinya. Belum tentu. Nanti dia diberi roh. Setelah dia diberi roh, saudara, saya tanya sama Muni. Ompot, saya tanya, apakah janin di dalam tubuh manusia itu bersamaan ada dengan roh, atau daging dulu baru roh? Kalau sudah jadi manusia berarti ada rohnya dong. Pertanyaan saya, janin di dalam tubuh manusia usia 2 bulan, apakah sudah ada roh di dalamnya? Kalau dia sudah hidup, Mas, kalau Mas sudah tahu itu janin sudah hidup. Pertanyaan saya, janin yang ada di dalam tubuh manusia usia 2 bulan, apakah sudah ada roh di dalamnya atau belum?
Ya belum dong, karena belum. Nah sekarang logos itu adalah teos yang adalah roh. Roh ini berubah menjadi daging. Oke? Pada hari pertama dia sudah jadi daging, hari kedua, ketiga dan sampai keempat. Nanti bulan keempat baru ada roh di dalamnya. Pertanyaan saya, daging yang adalah teos tadi ini dari mana rohnya? Ya kan sudah bentuk, sudah 4 bulan. Kan dia jadi daging tadi, jadi daging selama 3 bulan. Bulan keempat baru ada roh. Rohnya dari mana? Ya rohnya dari Allah Bapa toh. Allah Bapakmu itu sudah jadi daging. Oh salah, ini salah pengertian. Loh. Gimana ini? Yohanes 1:14. Salah, ini salah pengertian. Teos itu telah jadi daging. Anda pikir Allah telah supaya dia jadi manusia, supaya dia jadi manusia. Supaya dia jadi manusia, dia ada roh. Kalau dia tidak ada roh di dalamnya, maka dia bangkai, mayat. Ternyata daging ini dikasih roh. Siapa yang memberikan dia roh? Ya Allah toh Bapa. Bapak tadi sudah tak mampu apa-apa, dia sudah jadi daging, Cak Ayu. Itu dalilmu. Itu dalil kitabmu. Yohanes 1 nomor 14. Saudara Empot, Yohanes 1 nomor 14. Dan firman itu, teos itu telah menjadi daging. Ayo. Setelah menjadi daging, sulap, Mas. Ya ini justru sulap. Ini justru sulap. Wah. Loh, berarti wah. Justru sulap. Kalau dia jadi daging, sudah jadi daging, terus ada lagi dia lagi yang meniupkan roh. Gimana ceritanya daging meniupkan roh? Nggak bisa. Tuhanmu yang adalah teos roh daging itu meniupkan roh, salah. Lalu dari mana rohnya? Rohnya kan dari Bapa, ditiupkan roh. Bapak sudah jadi daging, Cak Ayu. Iya, tapi belum lengkap wujudnya. Nanti berapa bulan hidup baru. Aduh, parah ini. Gimana ini? Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Teo. Firman adalah Teo adalah Pire yang adalah Teo ini, roh ini telah menjadi daging. Selesai, tutup perkara. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Daging, kau tidak bisa hidup daging kalau tidak ada roh di dalammu. Siapa yang meniupkan roh ke dalam daging tadi? Siapa? Ya, Allah toh, Bapak toh. Bapak sudah jadi daging, Cak Ayu. Ini tidak salah pengertian ini. Loh. Tadi daging semua. Kalau Allah sudah menjadi manusia bentuk daging, Allah sudah tidak ada. Salah. Anda pikirannya sangat. Ini yang menjadi daging ini siapa? Memang Tuhannya membelah diri kali. Tuhannya membelah diri. Tuhanmu ada berapa, bro? Dewa kau itu ada berapa? Satu. Yang satu ini jadi daging loh. Setelah dia jadi itu. Lah, kamu ingin memahaminya seperti apa? Kan Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan menjadi manusia. Setelah dia menjadi daging, dia sudah tidak Maha Kuasa. Dia terpenjara oleh kedagingan. Tuhanmu, dewamu itu sudah jadi daging, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Mas, begini Mas ya. Coba Bapak semua baca surah Nisa 105. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Nah, kenapa? Apa itu? Kenapa jadinya ke Al-Quran? Kalau Al-Quran, Nabi Isa dan Allah itu berbeda. Yang menjadi daging itu ciptaan. Yang menjadi Isa itu ciptaan Tuhan. Sedangkan di Anda yang menjadi Yesus itu adalah Tuhan Anda sendiri. Tuhan Anda menjadi manusia daging. Pertanyaannya, siapa yang meniupkan roh ke dalam daging ini supaya dia hidup jadi manusia? Siapa? Papa siapa? Ya Allah Bapa. Tuhan Anda sudah jadi daging, Cak Ayu. Tetap ada. Wah, ini kok tetap ada? Berarti Tuhannya membelah diri gitu. Iya. Tuhan Anda ada berapa emang? Jadi manusia daging, Allah Bapa tidak ada. Salah. Tuhan Anda ada berapa rupanya? Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda berapa? 1. Nah, yang 1 ini yang menjadi daging atau cuma setengah? Gini Mas. Baik.
Mas Suma, itu bukan cuma manusia yang diciptakan, ada binatang bermacam-macam. Jangan kemana-mana, ini konsep ketuhanan. Ini konsep ketuhanan Anda. Iya, saya paham. Jangan kemana-mana. Tuhan Anda cuman siji. Allah menjadi daging Bukan manusia, itu Allah bukan sudah loro, ada, bukan salah. tolu, bukan Itu papat, pemikiran bukan salah. 5, bukan 6, bukan 7, 8, 9, 10, bukan. Tapi siji. Siji iki jadi daging. Oh, udah jadi daging kok bisa lagi ada yang lain niupkan roh. Iya, karena Piye Allah itu, Bapa Mas? ada. Loh, Tuhan Anda satu, yang satu ini jadi daging. Anda punya satu ekor sapi, berubah jadi monyet. Masih ada sapinya? Tak ada, Cak Ayu udah jadi monyet. Di Injil dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ruh, itu satu. Itu yang kalian tidak percaya. Jadi itu susah. konsepnya, berarti Tuhanmu tiga. Iya. Tidak, satu. Kalau satu, yang satu ini jadi daging, betul? Iya, karena dia maha kuasa. Allah menciptakan. Setelah yang satu yang maha kuasa jadi daging, apakah sang daging ini masih maha kuasa? Ya, masih Allahnya masih ada, daging tetap ada. Kau yang tidak Tadi yang satu ini menjadi daging atau cuman sepotong yang menjadi daging? Allah itu maha kuasa, Mas. Dia menjadi manusia. Dia Iya, saya tanya, yang maha Berarti kuasa Allahnya masih ini. ada. Jangan berpikir kalau Allah sudah menjadi manusia, Allah tidak ada. Empat. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Theos mengosongkan dirinya menjadi manusia daging. Tak ada lagi. Sudah jadi manusia. Nabi. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu yang adalah roh, Tuhanmu yang adalah roh jadi daging, siapa yang menciptakan roh di dalam tubuhnya? Jawab. Allah Bapa tuh. Allah Bapa sudah jadi daging, Cak Ayu. Allah Bapa tetap ada, bukan berarti dia jadi daging manusia. Dia ada menjadi daging. Alamak, yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Iya, kalau di Injil kan Yesus. Yang menjadi daging ini siapa? Atau Nabi Isa. Kalau kita baca Kenapa larinya ke situ? Nabi Isa itu ciptaan. Semisal penciptaan Nabi Isa, dia ciptaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya ini adalah Tuhan Anda yang satu setelah menjadi daging masih ada Tuhan sepotong atau Tuhan masih ada. Utuhnya itu sebagai daging kan? Utuhnya sebagai daging kan? Oh tidak, tetap masih ada Allah Bapa, masih ada. Mati meja. Jadi Tuhan Anda ini ada berapa? Tuhannya amuba kalau gitu, membelah diri. Satu Tuhan Anda kan? Jadi satu begini, Tuhan Anda. Oke. Jadi begini, dengar ya Mas Umar. Saya yang saya percaya Allah itu menjelma menjadi manusia. Menjelma. Dengar dulu, belum selesai. Allah menjelma menjadi manusia. Wujudnya itu Yesus, Tuhan Yesus atau Nabi Isa di Al-Quran. Jadi Allah yang sesungguhnya ada di surga. Begitu saja gampangnya. Anda menjelma jadi babi ngepet. Apakah Anda masih ada atau yang berubah babi ngepet? Tahu yang jadi babi ngepet. Oh, bicara kok gak yang babi ngepet. Iya, ini kita ibaratkan nih. Misalnya Anda ini kan manusia, ya kan, berubah jadi babi ngepet. Apakah manusianya masih ada atau babi ngepetnya yang ada? Itu namanya menjelma. Saya bukan tukang sulap, Mas. Saya bunda punya kuasa. Hanya Allah yang punya kuasa. Allah nah, ini saya tanya. Ya, kalau sudah berubah jadi babi ngepet, maka orangnya sudah tidak ada. Yang ada adalah babi ngepet. Itu namanya menjelma. Iya, kau yang berubah jadi babi ngepet. Ya nggak apa-apa, berubah saya nggak apa-apa, berubah jadi babi ngepet nggak apa-apa. Tersinggung. Itu kau memang. Kau berubah jadi kan Anda, kalau Anda tersinggung, seharusnya Anda tidak mengatakan Tuhan menjelma, karena yang bisa menjelma itu hanya siluman. Wow. Gitu loh. Itu Iya, Tuhan nggak menjelma, Tuhan. Tidak ada para nabi mengajarkan Tuhan menjelma, itu nggak ada. Hanya di Kristen yang mengatakan Tuhan menjelma. Masa siluman bisa menjelma? Iyalah, tapi itu iblis. Menjelma itu istilah untuk siluman, bukan untuk Tuhan. Kita pas, ya. Di mana di kitabmu dikatakan Tuhan menjelma? Bicara siluman.
Orang bicara Allah menjadi manusia. Bisa kah? Nah, kan tadi Anda mengatakan menjelma. Menjelma itu hanya bisa dipakai untuk siluman. Karena Allah Maha Kuasa, Gitu loh. Mas. Ya. Dia mau menjelma jadi apapun bisa. Tapi Nah, kan Anda ngomong menjelma, berarti dari hanya menjelma manusia yang itu, paling mulia di ya, ciptaan Allah itu hanya misalnya manusia. Anda Allah mati, menjadi manusia. berubah jadi vampir, nah itu menjelma jadi vampir namanya. Kau jadi babi ngepet saja kau, nggak ngerti kau. Bodoh kau. Kalau manusia saja marah disebut menjelma, bagaimana pencipta langit dan bumi? Makanya kalian itu kekal di neraka. Anda saja tidak terima dikatakan menjelma. Juma monitor Bang Juma. Bisa gantian kah? Sabar, Bang. Anda saja tidak terima disebut menjelma. Bagaimana pencipta kita ini? Anda sebut menjelma menjadi daging. Apa memang apa? Padahal itu cuma karangan penulis yang tidak dikenal menjadi namanya. manusia. Saya tidak punya kuasa semua. Setelah dia menjelma menjadi daging, apakah sang daging masih maha kuasa? Iya dong, karena ruhnya berbeda, ruhnya ruh Allah. Di mana daging ini bisa maha kuasa? Di mana si bayi ini? Di mana dia berkuasa si bayi? Kita ambil aja pada saat dia bayi. Jadi manusia sudah lengkap, sudah utuh, Ya, sudah pada lahir. saat dia bayi apa yang dia kuasai? Nenen ibunya. Apa yang dikuasai? Nenen ibunya. Nenen. Ya kan Tuhan Anda nenen. Lukas 11:27. Nenen. Berbahagialah, berbahagialah tete yang engkau isap. Itu Yesus itu. Yesus Iya, ada tadi budanya berbahagialah. Maryam. Ya itu dia makanya mana dia maha kuasa kalau begitu. Kalau dia tidak netek dalam satu hari nangis dia. Iya, karena dia menjadi manusia, Mas. Ya tapi katanya maha kuasa. Nanti sama-sama, kalau maha kuasa harus nenen kemana? Masa maha kuasa begini? Dia Apa? dia nenen bang Pot, dia nenen bukti bahwa dia tidak kuasa karena Tuhan yang maha kuasa tidak butuh nenen. Itu menurut kau semua. Jadi Tuhan itu butuh nenen. Jelaslah karena menjadi manusia harus nenen. Lah berarti dia tidak maha kuasa. Pot, kupikir kamu itu berisi, ternyata kayak gini. Pot, Jangan samakan, Mas. Bang Juma Ya, monitor kita bisa semua gantian kah, nenen, Bang Juma? semua pun nenen, ya sama. ya saya bukan Tuhan. Berbeda dengan Dewa Yesus. Dia Tuhan. Katanya tadi maha kuasa. Saya nenen karena saya tidak maha kuasa, Bang. Sementara Tuhanmu itu yang menjelma menjadi manusia. Katanya maha kuasa. Kenapa dia netek kalau dia masuk maha kuasa? Dan menjadi manusia, Mas. Berarti dia tidak maha kuasa. Ayo. Jangan dulu dihubungkan maha kuasa, Mas. Kalau Allah menjadi Tadi manusia, berarti tadi katanya maha kuasa Tuhan Anda tuh. Karena dia maha kuasa, maka dia menjadi daging. Oke, saya tanya, ketika dia menjadi daging, bisa enggak dia tidak netek? wah, Tidak bisa, karena dia manusia. Berarti dia tidak maha kuasa. saya tanya, Bang Suma. Kalau dia maha kuasa, dia harus nenen kemana? Saya tanya. Jawab. Loh, kalau dikatakan maha kuasa, dia tidak butuh makhluk. Ayo. Wah. Alah, itu pemikiran. Masakan Anda katakan maha kuasa tapi dia butuh tete? Kan menjadi manusia, Mas. Iya, justru karena dia maha kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi daging. Iya. Karena kapan dia menjadi daging, dia sudah tidak bisa maha kuasa. Bayangkan kalau sampai Yesus tidak netek 1 minggu, busung lapar dia. Ya pasti Coba. lah, makanya dia harus netek karena Makanya dia tidak bisa jadi manusia. Tuhan itu tidak bisa jadi manusia karena Tuhan itu maha kuasa. Yesus kalau dia tidak dibersihkan sama ibunya, mandi dia. Apakah ini disebut Tuhan? Ini yang Anda sebut maha kuasa. masih bayi itu belum. La haula wala quwata illa billah. Sampai dia besar. Berarti Tuhan Anda itu pernah saatnya dia menjadi bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu selamanya Tuhan dan selamanya maha kuasa. Dia tidak maha kuasa, Bang Suma, saat itu karena dia bayi. Ini apa? Iya, karena menjadi manusia biasa. Berarti Tuhanmu kehilangan kemahakuasaan, Om. Bisa gantian kah Bang Juma? Ini Apa mungkin bisa diterima akal Tuhan kehilangan kemahakuasaan karena dia dihukum jadi bayi? Berarti gantian dulu kah? Gantian dulu. Iya. Oke, lanjut. Saya monitor.
Tuhan jadi bayi. Dulu. Ya, Jembatan silakan, Bang. Sunggokong lagi ditimpa gunung batu 500 tahun nggak makan dia tahan. Hebat Sunggokong. Aduh, parah ini. Bang Juma. Ayo, gunakan akal. Ayo, lanjut Bang Yani. Yuk. Ini kan begini, memang Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Ini saya kasih jelaskannya, dengar dulu. Tetapi begini loh Bang Juma, Yesus kan tidak pernah menyatakan dengan kentara di dalam Injil mengatakan bahwa dia Tuhan. Tetapi contoh di dalam satu contoh di Yohanes 10:30, Bapa dan aku satu adalah satu kan, itu bisa Bang Juma jelaskan sama ini. Ini dia tidak memang dia kan kalau dia langsung bilang Tuhan kan tidak mungkin, memang betul yang Bang Juma bilang. Tapi dalam Yohanes 10:30, Bapa dan aku adalah satu, dan Bapa dan aku adalah satu kan? Berarti kan itu maksudnya apa Bang Juma? Bisa jelaskan kan? Wah, ampan. Iya. Satu di situ bukan satu jasad, Bang. Satu wujud, satu hakikat, bukan. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tidak seenak perutnya dia melakukan apapun. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Apa yang diperintahkan untuk ia katakan itu yang disampaikan. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Kisah Para Rasul 4, di situ dikatakan Yesus itu adalah hamba yang suci, hamba yang kudus. Kenapa dia disebut hamba yang kudus? Karena dia mentaati segala perintah-perintah Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa itu yang dilakukan. Apa yang disuruhkan Bapa itu yang dia katakan. Yohanes 12:49, Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Galatia 4:4 dikatakan Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Berarti dia adalah orang Muslim yang taat. Dia anak yang soleh. Oke, jadi satu di situ bukan berarti satu jasad, satu wujud, bukan. Paham? Sampai sini paham? Belum? Ya itu kan Bang Juma jelaskan, saya kan tanya aja itu begitu aja kalau saya begitu Bang Juma ya, karena kalau dia Bapak dan kayak gini lah logikanya. Saya tidak berani mengatakan saya dengan Bapak di surga kan satu, maksudnya Bapak dan aku satu kan saya tidak berani mengatakan saya begitu, dan Allah satu saja berani. Bang Juma berani, aku dan Allah saya juga berani. Murid-murid itu satu dengan Bapak murid-murid. Iya, dilihat konteksnya gitu loh Bos. Bukan cuma Yesus yang berani berkata aku dan Bapak satu, aku dan Allah satu. Satu apa? Satu visi misi. Nah itu betul, tapi kalau satu pribadi tidak. Gitu loh Bos. Yohanes 8 ayat 58 bisa Bang Juma jelaskan kan? Ini kan Alkitab. Oke. Yohanes 8 ayat 58. Apa yang kau katakan itu benar. Itu kan begitu. Apa di situ Bang? Yohanes 8 aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, bagaimana dengan Salomo yang sebelum langit digariskan dia sudah ada? Bagaimana itu? Hebat mana Yesus? Di ayat berapa itu Bang Juma? Amsal 8. Amsal 8 dari data 22 bisa Anda baca seterusnya. Selamat kau Yuser Adayani. Siapa user ini? Siapa user ini? Namanya siapa? Kompoat. Siapa? Ayo Bang Yani, silakan Anda baca. Salomo lebih ada pada saat langit digariskan. Bahkan untuk mematahkan argumentasi Yesus Abraham ada lantas Anda jadikan dia Tuhan, Efesus 1 nomor 4 nomor 5 Anda baca. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat. Pengkhotbah 3:15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada. Oke? Yohanes 17:14, murid Yesus sama seperti Yesus, bukan dari bumi tapi dari surga. Banyak kali dalilnya. Hebat kan?
Kok pada diem? Ini kan pada tegang saya lihat. Ayo baca bang, Amsal 8 baca. Anu, Bang Juma saya nak pegang ini, Bang Juma cuma pegang HP ini saya. Baca kan, siapa yang bisa baca? Oke, Bunda Rahma biasanya. Biar saya baca bentar. Amsal 8, 28, 22 ya. Oke, saya bacakan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada samudera, sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum dia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air dengan jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dah. Yo, hebat mana dengan Yesus? Salomo sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Dia ayo. Ayo. Gimana dong? Yang mau ngomong silakan. Nggak ada hebatnya. Yesus ngomong aku ada sebelum Abraham ada, itu nggak ada hebatnya. Karena Salomo lebih dahulu ada juga itu. Bahkan sebelum langit dan bumi ada. Tuhan berarti Salomo. Enggak loh. Marah aja ini Mas. Nggak kedengaran suaranya. Tapi izin sedikit Gurunda ke user. Izin sedikit ya. Ini user ya data ini. Kau bangga Yesus membangkitkan. Ini Petrus membangkitkan Tabita. Bagaimana? Jadi bukan cuma Yesus ya. Yesus membangkitkan pun tadi berdoa. Ini ketika Petrus membangkitkan Tabita. Gimana itu? Coba kau baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa ini ya? Berapa? 940 baca tuh. Ayat? Kecil suaramu, user. Kecil suaramu. Iya, sorry. Saya kasih besar. Udah besar. Jadi kalau kau menuhankan karena bisa membangkitkan, Tuhan kan juga Petrus. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Host bisa dibesari karena ini tadi dia jadikan ini bahan si user ini. Lebih hebat lagi tulangnya Elisa. Yesus hidup bangkitin orang mati. Oke. Ini 40. Tulang bisa bangkitin orang mati. Wah, itu lebih keren itu. Elisa itu bisa bangkitin orang tulangnya doang. Suaramu kecil, user. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka mata. Itu lebih hebat sapi yang sudah dipotong bisa menghidupkan orang mati. Oke ya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Faqul nadribu bibaqdiha kazalika yuhyillah mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi tersebut. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati itu, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Jadi daging sapi yang sudah dipotong-potong dipakai kemudian memukulkan orang yang ada pada zaman itu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang itu mati, begitu disentuh oleh daging sapi yang sudah dipotong, hidup dia. Makanya umat Islam itu tidak akan pernah jatuh cinta menyembah yang namanya Yesus karena alasan menghidupkan orang mati. Karena Yesus pun mengakui
dia menghidupkan orang mati itu sebagai bukti bahwa dia utusan, sebagai bukti dia rasul, bukan sebagai bukti dia Tuhan, tetapi bukti dia rasul. Mana dalilnya? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi membangkitkan itu hanya membuktikan bahwa dia adalah utusan Nabi Rasul. Begitu Bang. Bahkan kalau Anda melihat di dalam hadis riwayat Tabrani yang berasal dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mampu membangkitkan orang mati hanya dengan menggunakan batu-batu kerikil sebagai tasbih. Masya Allah. Bahkan kalau Anda melihat dari Jabir, beliau kemudian menyatakan dalam riwayat Baihaqi, dikatakan di dalam kitab Da'iyal An-Nubuwah, Rasulullah Muhammad SAW bisa menghidupkan pohon yang tadinya renggang. Rasulullah perintahkan untuk merapat, kemudian terapat pohon itu. Ini kalau saya cuma tidak mau berbicara mengenai mujizat Rasulullah. Setiap saya ditanya, belum saatnya saya mengungkap semua rahasia di balik mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke? Gitu dulu untuk sementara. Jadi tak ada alasan umat Islam kemudian menyuhankan manusia yang mampu menghidupkan orang mati, padahal dia hanya berdoa kepada Bapa sebelum menghidupkan. Bahkan Petrus pun diceritakan mampu menghidupkan Debata. Nah, apa istimewanya? Enggak ada. Semuanya atas izin Allah, biiznillah. Pintar juga ini cewek. Kan guruku, siapa dulu gurunya kan? Jadi ciri-ciri pagan itu ketika melihat keajaiban langsung dituhankan. Contoh di di Solo itu ada Kiai Slamet, itu kerbau putih. Itu dianggap ajaib karena kerbau itu biasanya hitam. Ini kerbau kok putih. Nah, dianggap danyang, dianggap dewa yang nujul. Ya, saking mereka itu taklid gitu. Tainya kerbau ini kalau dia berak di pasar diambil jadi keroyokan. Ya, sekarang kalau memang Yesus itu Tuhan, adakah orang yang keroyokan tainya Yesus? Kalau nggak ada berarti Kiai Slamet lebih hebat. Ngerti? Ada begitu kan? Di Solo itu seperti itu Bu Rama. Kiai Slamet itu kerbau putih. Ya kalau dia jualan, ada orang jualan, makanannya dimakan kerbau itu, wah seneng, bukan rugi menurut dia. Itu berkah. Berarti kayak India. Kalau dia beraknya itu diambil jadi keroyokan itu. Itu di Solo. India. Coba Solo. Kita ini bicara nabi, jangan bicara hewan. Coba dong. Enggak, ini kita berbicara yang saya bicarakan Bang Yusr, yang bentar. Yang saya bicarakan itu adalah keyakinan pagan. Ya, di India kalau ada orang lahirnya mirip Anoman dianggap dewa Anoman, disembah. Ya, tikus kalau ada keajaiban disembah. Tetapi kami orang yang beriman, ketika sesuatu itu dianggap ajaib, bukan yang ajaib itu yang disembah, tetapi yang menjadikan sesuatu itu menjadi ajaib. Siapa? Tuhan. Makanya Yesus bersaksi. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus melakukan segala keajaiban itu untuk membuktikan dia utusan, tapi para pagan justru yang melakukan keajaiban itu, itulah yang disembah. Hindu begitu. Ya, kalau ada hal-hal ajaib disembah. Itulah pagan namanya. Fakta itu. User ini berbicara di balik layar kok malu-malu kah? Kasih besar suaramu. Oh iya oke. Kecil. Kami menyembah yang fakta. Ya, berdasarkan di Injil, di Alkitab kami, itulah yang kami percaya. Karena di Yohanes 13:13
Tuhan Yesus mengakui aku ini guru dan Tuhan. Nah, setelah itu kita sembah karena sudah katakan sendiri. Tuhan apa Tuhan? Masalahnya Mas, masalahnya tidak ada ayat seperti itu di dalam Al-Quran. Sedangkan maksudnya? Nabi Isa ada cerita di Al-Quran, tapi tidak ada ayat seperti itu. Maksudnya apa ini? Iya kan, kalau ada di Injilnya Nabi Isa, berarti harusnya di Al-Quran ada, karena ada kisah Nabi Isa. Kenapa tidak ada ayat seperti ini di Al-Quran? Loh, karena Al-Quran tidak sedang ingin mengibulin orang untuk menuhankan Yesus. Sedangkan Anda sadari tidak? Yesus akan mengusir orang-orang Kristen ke neraka. Anda sadari tidak itu? Oh tidak. Oh ya, bisa. Yang tidak percaya, yang murtad, yang meninggal. Bukan tidak percaya. Justru yang nyebut Yesus Tuhan. Justru yang percaya Yesus itu Tuhan yang diusir ke neraka. Wah, itu menurut Baca dalilnya Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bang Juma itu bisa saya jelaskan. Bang Juma itu belum selesai tadi malam, Bang Juma. Anda baca tadi malam ini kalau dikasih. Ya, Tarta ya. Itu Bang Juma kan yang berapa itu sampai 23 itu yang Bang Juma bilang. Iya, kalian diusir. Kristen diusir semua ke neraka. Ya, ini saya jelaskan ya Bang Juma. Ya, silakan. Ompot belajar dulu, habis itu nanti angkat suara. Silakan. Saya lagi buka-buka ini. Nah, iya makanya. Kelamaan. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa? Yang dituju, yang meninggalkan Tuhan Yesus, bisa. Aduh, dengar nih saya baca. Tadi saya terlalu cepat mungkin ya, sehingga agak ketangkap ya. Terlalu cepat ya. Oke, saya pelan-pelanin. Dengar Bang. Dengar. Mau kembali. Dengar Bang. Ya. Nih saya baca pelan-pelan ya. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu. Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka di situ? Orang yang menyebut Yesus Tuhan. Orang Kristen yang melakukan mukjizat atas nama Yesus. Yang murtad, Mas, meninggal. Ya. Orang yang murtad tidak mungkin menyebut Yesus Tuhan. Nih satu lagi saya kasih data. Di dalam Lukas 21 ayat 8, Yesus berpesan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Nih, Lukas 8 ayat 21. Ya? Maknanya Lukas 21 nomor 8. Iya, maknanya menurut Mas ini apa? Ya. Oh ya, Lukas 21 ayat 8. Betul. Terus maknanya menurut Mas itu apa? Itu ayat. Loh, ingat? Iya, silakan Ahi. Silakan. Saya jelaskan di Bang Juma. Tarya usir dia. Bentar Bang. Saya di Lukas 21 ayat 8 dulu Bang. Di situ Yesus berpesan, ya, karena murid-muridnya itu bertanya, kapan itu akan terjadi, Guru? Apa pesan? Waspadalah, karena akan datang banyak orang memakai namaku. Untuk apa? Melakukan penyembuhan, bernubuat, mengusir setan. Matius 7 ayat 22. Ya, karena akan datang banyak orang memakai namaku, kata Yesus, dan berkata, akulah dia. Akulah Tuhan, dia dibesar di situ. Akulah Theos, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Siapa itu? Kristen. Paulus. Kristen. Ini selaras antara Matius 7 22-23 dengan Lukas 21 ayat 8. Ini paralel. Ngerti? Nah, silakan lagi Juma, lanjut. Iya. Cukup saya. Jadi tanda-tanda orang yang akan diusir Yesus itu memanggil Yesus Tuhan. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Kita jujur aja deh, jujur, jangan gengsi untuk menemukan kebenaran itu. Jangan gengsi. Yang memanggil Yesus Tuhan itu di Islam atau di Kristen?
Ustaz diam dulu ya. Gini Bang Juma ya. Islam lah. Kalau di Isa ya di Islam, di Al-Quran di Isa. Kacau otakmu robek. Yang memanggil Yesus Tuhan itu di Islam atau di Kristen? Kalau Yesus di Kristen, kalau Isa di Islam, Al-Quran tuh seperti itu. Sakit. Gimana Bang Yani? Silakan. Ya. Ini Mas. Ini saya halo Bang Suma. Iya. Halo izin Bang Suma. Iya, silakan. Kita ini membahas Yesus atau Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa tidak ada kesalahan di dalam situ. Kalau ada kesalahan, tidak mungkin ada Nabi Isa dimasukkan di dalam Al-Quran. Kenapa masih mau dibahas lagi? Seakan-akan Nabi Isa ini iya, karena Nabi Isa itu diplesetkan ajarannya, bahkan namanya dipalsukan, bahkan disembah. Makanya Al-Quran datang meluruskan kembali, memurnikan kembali akidah yang diajarkan kepada muridnya Bani Israel yang dilencengkan oleh agama Anda Kristen. Makanya Al-Quran datang itu meluruskan pitnahan-pitnahan gereja terhadap Nabi Isa. Ya, begini Mas. Gitu loh. Kalau seperti yang kalau Maksuma, kalau Al-Quran duluan muncul menceritakan Nabi Isa, oke, saya paham. Tapi ini yang duluan muncul, Injilnya Nabi Isa, bagaimana bisa mau diplesetkan? Itu duluan menceritakan kisah-kisah. Bagaimana ceritanya ini, Deng Si Jaya ini? Bagaimana ceritanya ini, saudara ini? Ompot ini. Bagaimana cerita? Justru Al-Quran itu datang membersihkan Nabi Isa dari pitnahan dan tuduhan orang-orang kafir terhadap dirinya. Apa pembuktiannya? Baca Matius 7. Apakah Anda diusir atau tidak? Oleh karena itulah Al-Quran datang. Celakalah Anda semua yang sudah datang Islam untuk meluruskan ajaran Nabi Isa, tapi Anda masih membantah. Umat Islam datang menyatakan bahwa Yesus akan mengusir kalian, Nabi Isa pun akan mengusir kalian. Tapi kenapa kemudian Anda masih tetap ke dalam ajaran tersebut, di mana ajaran Anda itu bukan dari Yesus tapi dari Barat? Oh tidak. Ayo. Loh, dari mana ajaran mempertuhankan Yesus ini? Mempertuhankan manusia itu ajaran dari mana? Tetap dong, dari Injil, dari Alkitab. Nah, Injil Anda itu nanti dikukuhkan kemudian di abad keempat. Bukan dari Barat. Lah, kitab Anda itu ditulis untuk orang Barat, bukan untuk orang Yahudi. Salah ini Lukas menulis kitabnya untuk siapa? Ya untuk semua manusia yang membaca. Inilah Theophilus, baca Anda 1, 2, 3. Untuk Theophilus. Saudaraku Ompot ini. Inilah kalau Mas begini. Bang Juma, saya mau jelaskan Bang Juma ini yang masalah yang Bang Juma bilang ya. Ya nih, kau diam ya nih. Ini ya. Ini gara-gara Desi Jaya ini nakal. Begini, Bang Suma begini ya. Saya kembali ke Al-Quran lagi ya, Nabi Isa dan Muhammad. Di dalam Al-Quran itu yang menonjol itu 25 nabi ya, 25 nabi nih, ya. Dari Adam sampai Nabi Muhammad, oke? Nabi Isa ke 24, Nabi Muhammad ke 25. Nah, pertanyaan saya, kenapa Nabi 1 Adam sampai Nabi Isa 24 ini gelarnya AS? Nabi Muhammad yang terakhir penutup gelarnya SAW. Ada apa? Kenapa? Makanya kenapa harus ada penjelasan. Yang AS bukan cuma Nabi Isa. Masya Allah. Iya, kan semua AS semua. Adam AS sampai Nabi Isa AS, Muhammad SAW. Beda kan? Ada apa? Apakah Tuhan membeda-bedakan? Ayo Mas, kenapa? Tolong dijawab Mas. Kenapa Nabi dari 25 ini 1 sampai 24 AS gelarnya di belakang, Muhammad SAW. Ya, ada apa? SAW itu Sallallahu alaihi wasallam kan? AS itu alaihi salam. Itu kan berbeda. Terus apa masalahnya? Nah, pertanyaan saya, kenapa yang Nabi penutup ini berbeda, tidak seperti 1 sampai 24? AS semua gelarnya di belakang. Ya, karena begini. Ya. Karena perintah Tuhan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim yang akan memberikan syafaat kemudian di Yaumul Hisab itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo.
Sedangkan sedangkan kalau berbicara mengenai nabi-nabi sebelumnya, itu tidak ada kemudian yang bisa menjamin nanti umatnya untuk masuk ke dalam surga selain daripada baginda Rasul Muhammad SAW, dengan beliau memberikan syafaat kepada kepada umatnya. Hanya beliau. Nah, sedangkan alaihi salam itu adalah penghormatan kami kepada nabi-nabi yang diutus kepada umat masing-masing. Al-Quran mengatakan, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini hanya diperintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, umatnya manusia. Umat manusia hanya diperintahkan kemudian untuk bersalawat kepada beliau. Coba, ada nggak kemudian perintah bersalawat kepada nabi-nabi yang lain, kecuali hanya pemberkatan, alaihi salam, atasnya keselamatan. Iya, itu yang dijamin keselamatannya, Mas. Yang semua AS didoakan itu keselamatan Nabi. Itu yang dijamin keselamatannya. Yang AS semua itu, Mas, itu dijamin Allah. Yang diutus Allah itu 1-24 itu AS itu alaihissalam, itu dijamin. Kalau saya tidak yakin yang Nabi Muhammad itu SAW bisa dijamin keselamatannya, Mas. Loh, justru Al-Quran yang mengatakan jaminan surga bahkan warisan kepada umatnya. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, beliau yang mensucikan umatnya. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Beliau yang mensucikan kemudian umatnya. Kalau Yesus apa? Mana dalilnya dia mensucikan umatnya? Nggak ada. Iya, hanya dia hanya sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Dia Sukrup itu Nabi Isa yang datang, Mas. Iya, karena Nabi Isa satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia, hanya beliau. Ya, makanya dia harus meluruskan kepada orang-orang yang mengajak, yang mengimaninya tidak sesuai dengan pola yang dia ajarkan ketika ia datang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni. Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka, jadikanlah aku sebagai sembahan selain daripada Allah? Ditanya Nabi Isa ini, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan aku. Apa yang aku katakan adalah apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku ajarkan kepada Bani Israel. Tapi ini kenapa dia menuhankan dirimu? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas itu. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat, Perjanjian Lama. Bang Juma, bisa saya jelaskan itu ke Bang Juma, itu yang di Bang Juma maksudkan itu nyala. Silakan. Iya, silakan. Itu tugas Anda, kawan. Silakan. Ya. Gini Bang Juma yang bilang apa yang itu yang aku tidak mengenal engkau itu yang Bang Juma bilang itu. Coba bisa baru saya jawab lagi itu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat Yohanes 10 nomor 27, Bang. Aku mengenal muridku mengenal aku. Apa buktinya? Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Ayo, siapa yang Anda dengarkan dan siapa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Apa jawaban saudara? Jawabannya? Itu kan jawabannya ini Bang Juma ya. Nah, silakan. Jika kita disuruh dia kan dituju ke orang Kristen itu Bang Juma, saya jelaskan ya. Ntar dulu ya, sebentar dulu. Oh, berarti Anda setuju itu orang Kristen ya yang diusir ya? Tar dulu. Iya, intinya itu dulu lah. Oke, siap. Oke, saya jelaskan ya. Ya, itu gini ya. Saya jelaskan. Kerajaan surga bukan untuk mereka yang sekedar menyebut Yesus Tuhan ya, Yesus sebagai Tuhan dengan perkataannya. Namun yang menyangkut Yesus sebagai Tuhan dan tingkah lakunya kontras menjadi lebih jelas versi ketika
ketika Lukas berkata, Yusas. Apa? Abang ini apa? Nah, ada gini Bang Juma. Ntar dulu. Abang saya ini mau ngapain? Gini ini saya mau jelaskan ini yang dimaksud ini kan. Iya, tapi Anda baca apa itu? Enggak, Bang Juma, ini Bukan Yusas, Pak, Yesus. Lukas, maksudnya gini. Ntar dulu, gimana saya mau ngomong kalau Bunda sebentar, Bunda. Kamu ngomong aja belepotan kayak gitu gimana mau nerangin? Gini. Nah, ini kan begini, gini. Ini bacaannya gelap. Ya, betul. Nah, kasih terang, nyalakan lampu. Dalam Lukas 6 ayat 46, Yesus berkata, ini bentar dulu Bang Juma. Bentar dulu Bang Juma. Ini kan saya masih mau baca dulu ayat ini dulu satu ini baru. Iya, silakan. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan Tuhan dan tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Itu kan yang dimaksudkan. Makanya dia tidak mengenal engkau, itu yang aku maksudkan. Jika Anda melakukan kehendak Bapa di surga, jika Anda menyebut Yesus Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan, Anda perlu memeriksa kembali hubungan Anda dengan Dia. Maksudnya kan gini, Bang Juma. Ini yang terkait itu ya. Pemeriksaan diri maksudnya gini apakah yang betul-betul kita sudah percaya dan mengikuti Dia, kan ajaran Dia ini yang dimaksud. Iya. Tanya aja diri Anda, Bung, apakah Anda sudah mengikuti Yesus? Sudah. Gini. Yesus apanya yang Anda ikutin? Gini Bang Juma, saya jelaskan ini. Ini jelas yang saya jelaskan. Loh. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Maksudnya mengikuti ya yang ajaran-ajarannya Dia dan percaya Dia. Mana ajaran Yesus yang Anda ikuti itu yang mana? Semua perkataan, dengarkan abangku, dengarkan dulu sebelum Anda nanggapi. Semua perkataan Yesus, semua perintah Yesus, kalau disusun dari 1 sampai 1000 perkataan Yesus atau ajaran Yesus, diperhatikan kemudian tidak akan menghantarkan manusia itu menjadi Kristen, tapi mengantarkan orang itu menjadi seorang Muslim yang taat, menjadi seorang Yudaism, praktis itu orang yang taat, bukan jadi Kristen. Coba, perintah yang mananya yang Yesus Anda lakukan sampai Anda menyembahnya? Ada perintahnya? Sembahlah aku, ada? Kenapa Anda menjatuhkan diri Anda pada keadaan tersebut, menyunuhankan Yesus? Ada perintahnya? Maksudnya begini, bagaimana yang dijelaskan yang orang yang tidak kenal, yang berseru kepada Dia. Iya, Yesus itu dikenal apanya yang dikenal? Kakinya, tangannya, atau ajarannya? Ajarannya. Ya, ajarannya. Mana ajarannya yang menghantarkan Anda menyembah Dia? Mana ajarannya? Matius 28 nomor 20, ajarkanlah mereka melakukan semua yang aku perintahkan kepadanya. Mana perintah Yesus untuk menyembah Dia? Tunjukkan ke saya. Ajarannya Dia itu maksudnya bagaimana Bang Juma ini? Maksudnya ajaran itu kan perintah, nasihat, petuahnya beliau, sabda-sabda beliau. Barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima firmanku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia menerima perkataanku. Sekarang mana perkataan Yesus, sembahlah aku? Tunjukkan ke saya. Maksudnya memang kita menyembah Dia karena Dia Tuhan itu. Maka dari itu mana perintahnya menyembah Dia, Cak Ayu? Kan udah dikatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 20. Tolong tunjukkan kepada saya. Karena Nabi Isa alaihissalam mengatakan apa? Makultulahum illa ma amartani bi. Saya tidak apa yang aku katakan kepada muridku adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 pun mengatakan itu, nomor 22. Nah sekarang saudara menyembah Yesus, mana dalil yang keluar dari mulut Yesus? Sembahlah aku, mana dalilnya? Percaya kepada Dia, sama itu. Percaya sebagai utusan itu tidak menjatuhkan kita sampai menuhankan Dia. Kita imani Dia sebagai rasul aja, bukan Tuhan. Disinilah keteledoran kalian, disinilah kebatilan agama saudara. Utusan Tuhan yang suci, yang siang malam kemudian meneguhkan akidah kepada Bani Israel, la ilaha illallah inni rasulullah. Anda menggantikannya dengan Tuhan Dia itu.
Makanya Anda kelabakan, ibarat Anda membangun rumah di atas pasir. Ditanya mana perintahnya. Anda setiap minggu, Anda setiap saat menyembah Yesus. Mana kaidah perintah itu? Tunjukkan ke kita. Ada? Tak ada, Bung. Padahal datanya udah jelas sekali loh. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tak mengenal kalian. Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku. Mereka mendengarkan aku. Dan mereka mengikuti aku. Kenapa Kristen kemudian diusir? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa diusir? Karena kalian melakukan prosesi keagamaan yang tidak sama sekali pernah diajarkan oleh Yesus. Itu alasannya. Saya buka dulu tadi ayat kan di itu tadi. Di Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan Tuhan dan tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Kan dia perintahkan banyak itu. Nah, mana perintahnya kemudian menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat? Mana perintahnya? Ada. Anda bisa tunjukkan? Perintah, semua perintah dia yang ada di Alkitab itu. Ada nggak perintahnya yang menghantarkan kita bisa menuhankan ke dia? Ada nggak? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. 13 ada. Di situ dia tidak mengatakan sembahlah aku, dia mengatakan Rabam wamaran. Oke? Akulah guru dan tuan. Maran itu tuan. Kalau Alaha baru Tuhan. Wah, ini beda. Kita kok apa yang kau baca cuma? Nah, itu bahasa Aramaik. Dalam bahasa Yunaninya apa? Bang Juma, itu kan sebenarnya Bang Juma yang dituju kepada orang yang La haula wala quwata illa billah. Ini loh Bang Ada Juma. gempa. Sekarang begini Bang Jumanya saya kasih tahu. Dengar dulu. Sekarang sederhana loh Bang. Saudara Yani dengarkan saya. Kenapa umat Islam menyembah Allah? Karena dikatakan dalam Al-Quran, Innani la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Itu. Yesus mengatakan, sembahlah siapa? Sembahlah Allah. Hanya kepada dia saja engkau berbakti. Yesus mengatakan itu. Nah, sekarang mana? Berreinkarnasi jadi manusia. Nah, inilah kebatilan itu. Kebatilan itu situ. Tuhan Anda, dewa Anda menjadi daging. Siapa yang memberikan roh kepada daging tadi? Kan sudah kita lalui tadi itu. Anda tidak berkutik, Anda tidak berdaya di situ. Jadi sekarang begini Bang Juma, saya mau tanya ini. Jadi maksudnya Bang Juma langsung awal ada gempa, ada gempa teman-teman. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya gimana Bang? Ini kan gimana? Jadi maksudnya Bang Juma, Tuhan langsung yang turun ke dunia ini tanpa tidak kelihatan, maksudnya begitu kah? Tuhan itu tidak perlu turun. Tuhan itu meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ngapain dia Tuhan? Yang turun itu dewa. Terus bagaimana caranya dia menyampaikan firman? Bagaimana kalau dengan cara mengutus nabi dan rasul. Tuhan itu tidak perlu kita lihat. Oh begitu maksudnya Bang Juma. Memang betul lah baru kita lihat. Cuma yang saya tanya sama Bang Juma, Yesus itu diturunkan kan sebagai Tuhan dia. Sudah saya bilang dari kemarin. Nih ya nih muter-muter itu muter-muter. Begini Bang Juma yang saya menjelaskan Bang Juma yang dituju ke orang Kristen kan Bang Juma. Yang maksudnya Bang Juma itu kan itu yang saya mau jawab itu yang kemarin yang Bang Juma bilang ini. Aku tidak mengenal engkau, daripadaku, kan itu yang mau kujelaskan. Itu maksud saya mau kujelaskan. Bisa saya jelaskan itu kah? Kok sudah ngomong ada sekitar 1 jam itu kok belum menjelaskan apa-apa? Bagaimana saya mau jelaskan? Tadi saya menjelaskan. Loh, Yani boleh nggak aku minta tolong Yani? Ya. Gimana? Aku minta tolong ya Yani ya. Oke teman-teman, Bang Handi sebentar Bang Handi. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Dikarenakan adanya gempa yang terjadi ya. Semoga saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan kesabaran. Semoga mereka tidak terjadi apa-apa. Amin. Kita semua berdoa.
baik yang dari agama Kristen maupun yang dari Islam, kita berdoa masing-masing untuk teman-teman umat Islam. Mari kita bacakan Al-Fatihah sebagai peneguhan akidah dan keselamatan buat teman-teman kita yang ada di sana. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, semoga teman-teman kita dijauhkan dari ini mara bahaya. Silakan dilanjutkan lagi. Ya. Amin. Bang Handi masuk, silakan. Ya, semoga saja tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Insya Allah ini ujian saja. Ya nih, tadi aku mau minta tolong. Saya mau minta tolong kepada Yani. Cuman satu saja. Bisa nggak itu akal difungsikan? Bisa, saya fungsikan ini, Bang. Itu aja sih. Yani, menurut Anda, apakah akal berfungsi kalau ada Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Maksudnya gimana, Bang Juma? Apa Bang Andi? Kan ini Tuhanmu ini pernah berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun. Oh, yang mati itu maksudnya? Enggak. Kan Tuhan-Tuhanku bumi menjadi manusia toh? Betul? Ya, betul. Nah, berapa tahun dia di muka bumi? Yesus. Ya nih. Yang mengajar atau yang tidak mengajar, Bang? Enggak, berapa tahun Yesus hidup di bumi? 33 tahun. Ya. Selama 33 tahun itu Yesus Tuhan atau bukan dia Tuhan? Tuhan dong. Dia berinkarnasi sebagai manusia, dia turun ke bumi ini. Oke, artinya kelebihan beda dengan antara manusia. Ya, manusia. Ya. Artinya Bapak di surga turun ke bumi berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun, betul? Tidak begitu, Bang Handi, tidak begitu. Dia tetap satu dengan di atas di surga. Bagaimana bisa satu di bumi, satu di atas? Enggak, masih. Allah kan maha kuasa, Mas. Allah maha kuasa. Itu selalu terus masih. Alasannya selalu maha kuasa. Iya dong. Anda percaya toh Allah maha kuasa, maha segalanya. Tapi kalau dia sudah jadi manusia tidak maha kuasa lagi, saudara. Itu menurut Anda semua. Coba Yesus maha kuasa nggak menahan lapar? Ya. Lah iya kan dia menjadi manusia. Iya, yang jadi manusia ini siapa? Yang jadi manusia ini siapa? Tuhan atau hantu? Lah kan. Kan mulai ngaco. Iya, Mas. Iya, saya tanya, yang menjadi manusia ini Tuhan atau bukan? Ya dia Tuhan, dia manusia. Nah, setelah dia menjadi manusia, apakah dia masih maha kuasa? Jelas dong, masih. Hah? Masih. Kenapa dia lapar kemudian? Kalau begitu, ya kan semua banyak manusia lapar kok, semua mengalami. Berarti dia tidak maha kuasa. Aduh, otak nggak jalan ini. Kutanya sama saudara, apakah Tuhan butuh makan? Bagaimana? Apakah Tuhan butuh makan? Wah, ini semua ini lebih. Itu pertanyaan itu, waduh. Loh, saya bertanya, apakah Tuhan butuh makan, Bung? Ini seakan-akan semuanya sudah pernah bertemu Tuhan, lihat Tuhan, udah makan, udah minum. Wah, janganlah, nggak usah terlalu jauh kita bertanya seperti itu. Kita yang kenapa jadi menangis dia? Kenapa memperbodoh diri ya? Tidak memperbodoh diri, tapi kan seakan-akan masa Tuhan makan pikir kau memang kau pernah lihat Tuhan makan minum? Nggak pernah. Wujudnya saya kok nggak pernah lihat bagaimana. Lah Yesus itu makan? Iya, dia menjadi manusia toh, kan kau makan. Nah, berarti dia menjadi bukan Tuhan kan? Berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan kan? Walaupun dia makan, dia tidak makan, dia puasa, dia tetap. Saya tanya, berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan kan? Contoh kuasanya menghidupkan orang mati. Ya, itu mujizat itu. Itu mujizat. Itu mujizat. Itu mujizat. Nabi bisa itu mujizat. Baca kisah para rasul.
Tidak semua nabi bisa orang buta dihidupkan, orang lumpuh, orang... Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Yang melakukan itu adalah Tuhan yang mengutusnya, bukan Yesusnya. Iya, karena sama kuasanya. Bagaimana bisa sama? Bagaimana bisa sama? Satu manusia, satu Tuhan. Kan Allah menjadi manusia, wujudnya itulah Nabi Isa. Nah, tuh dijawab sudah kan? Tuhan menjadi manusia. Nah, Tuhan menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, apakah ketika dia menjadi manusia? Kuasa, tapi Allah tetap ada, Mas. Gantian dengerin, nyambung dikit apa? Gantian user. Gantian dengerin dulu, dengerin. Oke. Tuhan Maha Kuasa, pada tataran Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa ini menjadi tidak Maha Kuasa ketika Tuhan Anda itu menjadi manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa dia mengatakan itu? Kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. Iya, karena ada Bapaknya di surga. Ya, saya tanya kepada Anda, katanya Tuhan Anda menjadi manusia. Mana yang benar ini? Siapa yang Anda ingin bohongi dengan pernyataan saudara? Tapi kan, kalau menurut pemahaman Suma, setelah Allah menjadi manusia, Allah sudah tidak ada. Itu tidak benar itu. Allah lalu yang menjadi manusia ini siapa? Allah juga. Tuhanmu ada berapa? Ada di surga. Bagaimana ceritanya tetap ada sementara Tuhan Anda sudah jadi manusia? Maha kuasanya di mana kalau astagfirullahalazim. Jadi menurut saudara Tuhan Anda itu begini. Berarti menurut saudara Ompot. Ya. Saudara Ompot. Waktu Tuhan Anda belum menjadi manusia, Tuhan Anda itu satu kan? Iya. Allah apa? Setelah menjadi manusia, menjadi berapa dia? Tetap satu Allah anak. Hanya dia kan punya kuasa menjadi manusia. Tidak mungkin dia mau jadi binatang. Manusia yang paling mulia diciptakan. Bagaimana ini? Itu manusia. Makanya bagaimana ini? Manusia. Tapi Allah Bapa tetap ada di surga. Itu. Bagaimana ini ceritanya? Maha kuasa kan? Berarti menurut saudara Tuhan menciptakan dirinya untuk menjadi manusia gitu. Itulah, menjadi berarti Yesus ciptaan. Jelas dong. Aman sudah kalau begitu. Aman berarti Yesus itu ciptaan kan? Jelas. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah ada Tuhan yang diciptakan? Tidak ada dong. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Lah, enak-enak kan bicara Yesus, maka Tuhan. Saya tanya sama Anda, ada tidak Tuhan yang diciptakan? Berarti orang lain. Ada tidak Tuhan yang diciptakan? Tidak ada dong, bagaimana? Berarti Yesus bukan Tuhan. Allah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah, menjadi Tuhan. Pada saat Tuhan menjadi manusia, prosesnya itu diadakan, dibuat menjadi. Nah, segala sesuatu yang baru ada, segala sesuatu yang baru dibuat, yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu namanya ciptaan. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Iya, boleh. Nah, sekarang ada tidak Tuhan diciptakan? Maksudnya siapa yang diciptakan Tuhan? Ini Allah yang menjadi manusia, bukan manusia menciptakan Tuhan. Tidak ada itu. Ini coba. Anda mengatakan lagi Tuhan Anda menjadi manusia. Iya. Berarti sudah tidak ada Tuhan Anda karena sudah jadi manusia. Tidak seperti itu. Inilah pemahaman yang berbeda. Kalau begitu, Kristen semua ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Tuh. Saya tanya sama saudara. Inilah perbedaannya. Pada saat kemudian alam semesta belum diciptakan, apakah Tuhan Anak sudah ada? Bagaimana? Pada saat alam semesta belum diciptakan, apakah Tuhan Anak sudah ada? Ya belum ada dong. Belum ada. Berarti Tuhan Anak ini adalah Tuhan yang diciptakan, bukan? Iya, kan sudah berapa nabi-nabi. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan.
Udah, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan. Tapi Tuhan Tuhan yang sesungguhnya tetap ada di surga. Oke, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang bukan sesungguhnya, betul? Ya Allah Bapa dong, karena dia Anda bilang ciptaan. Aduh parah ini. Dari tadi Yuhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Anda ingin menipu kami. Tidak, begini. Dengar ya, tolong dengarkan. Dengar dulu. Ya. Saya tadi katakan dari 125 ini ya, Nabi 1 Adam 24. Bisa ke situ dulu, ini dulu kelari dulu. Ini dulu kelari dulu nih. 25 nabi, satu diantaranya diciptakan menjadi Tuhan. Iya, seperti itu kan? Iya. Iya, diciptakan Tuhan Anda. Tuhan Anda yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang diciptakan. Udah selesai. Maju Bang Andi. Bikin kopi saya dulu. Ini perbedaan. Dulu bro Iser. Bro Iser jangan kemana-mana. Siapa yang menciptakan Yesus menjadi Tuhan? Allah Bapa. Ya, kalau menurut di Kristen Allah Bapa. Jadi diputuskan di sini berdasarkan tadi Anda bersama Bang Juma, diputuskan artinya di sini menurut kamu Yesus adalah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Iya. Kan di Kristen tuh ada begini Mas. Ya udah. Ada ajaran Allah Bapa, Allah Anak, Allah menjadi manusia. Jadi Yesus ini bukan manusia menjadi Allah. Di sini kesimpulannya adalah Tuhan Bapa menciptakan Tuhan Anak. Oke. Ya. Kan jelas begitu. Iya. Oke. Apakah Tuhan Anak ini sama dengan kedudukannya dengan Tuhan Bapa? Sama atau tidak? Sama. Apakah Tuhan Anak ini Maha Kuasa? Maha Kuasa. Sejak umur berapakah Tuhan Anak ini Maha Kuasa? Ya. Sejak umur berapa dia Maha Kuasa? Ya, sejak mulai dari mujizatnya. Di umur berapa kira-kira Tuhan Anak ini Maha Kuasa? Loh kok ketawa, katanya Maha Kuasa Tuhan Anak. Iya, tapi kan kita ini membaca ayat yang ada di Injil Mas, seperti Anda juga. Ya kira-kira sudah berkumis kah dia atau sudah bisa berjalan kah dia, sudah Maha Kuasa dia? Jelaslah. Kan 30-an lebih tahun. Oke, berarti jadi Tuhan Anak ini di bawah usia 29 tahun belum Maha Kuasa. Tidak juga. Kan mujizatnya banyak, kuasanya banyak. Oke, kalau begitu kita ambil umur kira-kira umur sehari lah. Pas dilahirkan, apakah Tuhan bayi ini Maha Kuasa? Dia tetap Maha Kuasa, hanya belum memperlihatkan mujizatnya, kuasanya Mas. Dia belum memperlihatkan. Sekarang saya tanya, ya. Tadi gue alhamdulillah udah bangun seger gue. Tahu malah. Masih bayi, apa udah tahu berhitung? Nggak tahu kan? Nanti setelah sekolah baru tahu berhitung kan? Jadi Tuhan sekolah. Jadi Tuhan sekolah. Ya tidaklah, kan ada orang tuanya, beda zaman sekarang Mas. Kau bicara Nabi ini kan user waktu orang tuanya mengantarkan dia sekolah gitu loh. Terus ditanya, ini yang atas nama siapa? Yesus, begitu kan? Ya. Apakah gurunya tahu kalau yang mendaftar sekolah ini adalah Tuhan? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, Mas. Tuhan sekolah. Yang sudah melihat mujizatnya, kuasanya, itu yang percaya. Yang belum melihat itu ya, aku. Jadi gini, Mas. Ustaz Sugi ngantuk ya. Halo. Ya nih, lu ngobrol dulu, masa ada Tuhan sekolah ya nih ya? Sekolah zaman dulu kan udah kayak kita sekarang, Mas. Ya tapi suka-suka kamu lah. Iya.